Rokok sehat tentram untuk Indonesia Raya. Ente baca dong di sini. Ini racikan anak negeri dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Mengalih baru rasa. Rokok racikan anak negeri dari pondok pesantren. Emangnya ada ya orang pesantren bikin racikan rokok? Emangnya boleh ya? Ya mungkin Pak Ngabalin salah ngomong apa gimana ya? Coba kita ulang lagi ya. Indonesia Raya. Ente baca dong di sini. Ini racikan anak negeri dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Ini racikan anak negeri dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Kayaknya saya pernah dengar deh nama pondok pesantren itu. Oh iya, itu pesantren yang dulu pernah diberitakan ada kasus kikuk-kikuk ya di pesantren tersebut. Akhir pengejaran anak Kiai Jombang tersangka penculikan. Polisi berhasil menangkap Beci di pesantren Sidikiyah Desa Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur setelah mengepung ponpes dan mencari tersangka selama 15 jam. Pada akhirnya Beci menyerahkan diri ke polisi. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Avinta menyebut tersangka memutuskan untuk menyerahkan diri buntut upaya penjemputan paksa yang dilakukan pihaknya ke pondok pesantren Sidikiyah. Di dalam pesantren ini cukup luas, ada 5 hektar dan pesantren ini juga punya kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri, punya perusahaan, beberapa perusahaan minuman, air mineral, kemudian juga mengelola hotel, juga bahkan punya pabrik rokok tersendiri. Tapi gak tahu tuh persoalannya apakah sudah selesai apa belum. Kabarnya sih pelakunya sudah dihukum ya, sudah dipenjara. Nah ternyata kata Pak Ngabalin, ya begini nih, saya ulang biar jelas. Indonesia Raya. Ente baca dong di sini. Ini racikan anak negeri dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Mengalih baru rasa. Ternyata saya baru tahu ya kalau orang pesantren itu juga ada yang ngeracik rokok ya. Mana asapnya nggak ada Pak? Enak sekali-sekali kita datang ke pondok ya. Dia bilang enak padahal asapnya nggak ada di sini. Enak. lihat nih ada asapnya. Enak. Sekali-sekali kita datang ke pondok ya. Oke. Enak banget rokoknya. Jangan kemana-mana. Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Racikan anak negeri. Top makotop. Sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum. Ya itu tadi ya video dari Pak Ngabalin yang mempromosikan rokok yang katanya itu racikan anak negeri dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keresahan besar masyarakat Indonesia dari kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren, yaitu banyaknya kasus dan di lingkungan pondok pesantren. Tapi selain hal itu juga ada satu hal lagi yang cukup diresahkan oleh para orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren, yaitu semakin lama semakin banyak pihak pesantren yang menormalisasi santri-santrinya ngudut di pesantren, sehingga banyak orang tua yang merasa resah. Ini kalau anak saya nyantri nanti jadi perokok apa enggak? Beberapa orang ada yang berkomentar seperti ini di channel saya ya. Ini komentar dari Eva Mas Pupah 3091, itu nama akunnya. Komentarnya begini, tetangga saya kedua putranya jadi santri di daerah Tasik, pas pulang kok pada ngerokok, padahal waktu berangkat nggak ngerokok. Jadi heran saya. Jadi ini ada orang yang kedua putranya awalnya bukan perokok, tapi setelah nyantri malah jadi perokok. Wallahu alam, apakah di pesantrennya menormalisasi rokok sehingga kedua putranya jadi perokok juga ya? Saya nggak ngerti ya, cuman komentarnya begini. Lalu ada juga yang berkomentar seperti ini. Ini dari akun Novi OCS 10969. Komentarnya saya bacakan. Salah satu adik kawan saya terkena doktrin dari Pak Kiai ponpesnya untuk merokok. Dengan embel-embel rokok herbal yang membuat suara ngajinya merdu. Mana sebungkus masa itu 40.000. Alhasil sekarang dia kecanduan ngerokok. Jadi ada Pak Kiai yang katanya sengaja mendoktrin santrinya untuk merokok dengan embel-embel agar suaranya bagus ketika mengaji. Astagfirullahaladzim. Video ini saya buat sebagai pemberitahuan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren bahwa sekarang
Memang ada pesantren-pesantren tertentu yang menormalisasi rokok di dalam pesantren itu. Jadi santrinya diperbolehkan ngerokok. Nah, jadi ibu bapak yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren, alangkah baiknya tanyakan saja kepada pengurus pesantrennya. Di sini pesantrennya diperbolehkan ngerokok atau enggak santri-santrinya. Kalau ternyata di situ adalah pesantren yang menormalisasi rokok, memperbolehkan santrinya ngerokok, sementara ibu bapak tidak ingin anaknya jadi perokok, maka jangan mondokkan ke situ anaknya. Izin menjawab ya Bang. Jadi di pondok kami itu boleh merokok bagi yang diizinkan oleh orang tuanya. Dan yang ada di setiap VT kami itu merupakan para pengurus yang mana tentunya sudah boleh merokok. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti semacam abang ini sudah saya jawab ya. Jadi nggak usah bertanya lagi, karena ada beberapa pondok tidak dibolehin merokok dan ada juga beberapa pondok yang dibolehin gitu. Jadi nggak usah heran lah, ya kan? Jadi jelas memang ya, ada pesantren yang memperbolehkan santrinya ngerokok, ada pesantren yang tidak memperbolehkan santrinya ngerokok. Dan bahkan memang secara nyata ada seorang kiai pimpinan pondok pesantren yang mengatakan rokok itu menyehatkan. Bahkan anaknya yang masih bayi pun diperbolehkan ngerokok gitu. Merokok itu menyehatkan, mengobati malah. Dan itu ada yang tanya juga, kalau memang benar mengobati, apakah kamu menyuruh anak istrimu merokok? Ya, saya menyuruh anak istri saya merokok. Bahkan bayi saya, umur balita atau ini yang paling kecil yang sudah lahir, karena yang mau lahir kan masih banyak. Yang baru, yang sudah lahir, yang ini usianya berapa bulan? 4 bulan ya. Kalau dia pilek gitu, flu gitu. Ibunya saya suruh ngerokok di kamar, AC-nya dinyalakan biar asapnya muter terus di situ untuk menyembuhkan flu-nya. Sebenarnya saya juga heran ya, kok bisa ada sekolah agama yang basisnya belajar agama tapi menormalisasi rokok gitu ya. Dan kalau kita lihat seburuk-buruknya sekolah umum di seluruh Indonesia, tidak ada satu pun yang memperbolehkan murid-muridnya itu ngerokok. Tapi ya sudahlah, mungkin memang itu diperbolehkan dalam aturan negara kita sehingga semakin banyak pesantren-pesantren yang menormalisasi rokok. Atau pihak pemerintah kita nggak peduli lah sama pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, mau gimana pun ya udah terserah. Kembali lagi saya jelaskan bahwa tujuan saya buat video ini untuk memberitahukan kepada ibu bapak bahwa sekarang ada beberapa pesantren yang memang menormalisasi rokok. Jadi sebelum ibu bapak memondokkan anaknya ke pesantren tersebut, tanyakan aja kepada pengurusnya. Di sini santri-santrinya diperbolehkan merokok atau tidak. Kalau ibu bapak adalah orang yang tidak ingin anaknya menjadi perokok, jangan mondokkan anaknya ke tempat yang menormalisasi rokok, karena 99,99%, artinya hampir 100%, anak ibu bapak akan terpengaruh juga menjadi perokok. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.